Sebelumnya silakan bagi peserta untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Halo. Baik, Dengar, Pak. Informasi kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pendidikan paralegal untuk mengaktifkan kameranya. Baik, selamat siang Kakanda Fahri. Langsung saja. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abangda Dr. Fahri Bahmid SHMH. Yang saya hormati Direktur BHMI Cabang Bondowoso Situbondo beserta jajaran fungsionarisnya. Yang saya hormati peserta pelatihan dan pendidikan paralegal nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara pelatihan dan pendidikan paralegal. Selawat berbingkai salam tetap tercurlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, perkenalkan nama saya Desi Nur Rahmawati. Saya selaku moderator pada kali ini yang akan memandu jalannya materi pada hari ini. Adapun rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat kesimpulan atau penutup. Membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyati wali kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Baik, untuk masuki sesi yang kedua yaitu penyampaian materi. Sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae pemateri pada kali ini, yaitu nama Dr. Fahri Bahmid SHMH, lahir di Waimangit, Kabupaten Guru, Provinsi Maluku pada tanggal 29 Agustus 1977. Beliau adalah seorang advokat, pakar hukum tata negara, dan intelektual Indonesia. Pada 2000 aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam dan HAM Indonesia PBHI, Majelis Hukum dan HAM PW, Muhammadiyah Maluku, dan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Selain itu, beliau beberapa kali diberikan kepercayaan sebagai pimpinan organisasi, diantaranya Ketua Umum Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Baru, Forpemip, Makassar pada tahun 2003 hingga 2005. Ketua DPC Peradi Ambon Maluku pada tahun 2017 hingga 2022. Dan Ketua LBH MUI
Kota Ambon pada tahun 2019-2022. Selain itu, prestasi yang beliau dapatkan yaitu pada tahun 2019, beliau mendapatkan penghargaan wisudawan terbaik program Doktor Universitas Muslim Indonesia Makassar. Itulah kurikulum vitae pada materi kali ini. Adapun topik yang akan dibahas yakni kali ini tentang hukum pidana. Pengantar sedikit dari saya, yaitu setiap negara tentunya mempunyai hukum masing-masing untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di negaranya. Setiap kasus kejahatan tentunya berbeda-beda pula hukum yang akan diberlakukan. Contohnya negara kita yaitu di Indonesia. Tindak kejahatan terbagi-bagi, ada kejahatan yang dipandang ringan seperti mencuri, ada pula kejahatan yang dipandang berat seperti pembunuhan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui hukum yang berlaku bagi tindakan kejahatan itu harus mempelajari tentang hukum pidana yang membahas mengenai tindak pidana atau sering kita sebut dengan delik. Baik, agar lebih jelasnya lagi langsung saja kepada Abangda Dr. Fahri Bahmid SHMH, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator ya, Dinda Desi Nurrahman ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf nih karena sedikit terlambat bergabung dalam ruang Zoom meeting ya, karena baru selesai juga saya meeting dan saya konfirmasi kepada panitia untuk bisa digeser ya pertemuan kita di tepat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, atau karena saya di Jakarta jadi waktu Jakarta sekarang ya. Ada beberapa hal yang mungkin barangkali saya ingin klarifikasi terlebih dahulu ya, bahwa sejatinya expert atau bidang keahlian saya itu pada hukum tata negara dan konstitusi. Tapi saya mencoba untuk menerima apa yang ditawarkan oleh panitia penyelenggara untuk membawakan tentang materi hukum pidana. Jadi untuk kepentingan itu dan untuk kepentingan kegiatan pelatihan ini barangkali saya berangkat dari prinsip-prinsip dasar tentang konstruksi teorisasi ataupun konstruksi kedudukan daripada sistem hukum pidana dalam sistem peradilan pidana atau dalam konteks integrated criminal justice system ya, dalam sistem tata negara kita. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertanyaan hipotesanya atau pertanyaan teoritiknya adalah di mana kedudukan sistem hukum kita, kan gitu. Misalkan apakah cukup terjawabnya dengan ketika kita membaca pasal 1 ayat 2 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah berbagai derivasi-derivasi ataupun aturan-aturan turunan yang pada dasarnya merepresentasikan atau memperlihatkan identitas kita sebagai sebuah negara hukum. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah dengan sebuah konsekuensi atau satu konsekuensi dari ketika membaca ketentuan pasal 1 bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam Undang-Undang Dasar kita, apakah cukup terjelaskan bahwa kita sudah memahami tentang sistem hukum kita? Karena dalam konstitusi sendiri mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Tidak menjelaskan sistem hukum kita itu hukum apa gitu kan. Karena dalam Undang-Undang Dasar sendiri tidak kita temukan prinsip negara hukum itu apakah kita berorientasi pada civil law system ataukah kepada Eropa kontinental. Itu tidak terjelaskan dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau konstitusi kita. Melainkan kita cuma hanya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini pun didapat setelah adanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam 4 kali perubahan atau dalam 4 kali amandemen ya. Amandemen pertama tahun 99, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga 2001, amandemen keempat 2002 ya. Nah, jadi dari 4 kali amandemen itu akhirnya
politik hukum negara ini, politik hukum bangsa ini menegaskan bahwa harus ada penegasan dan peneguhan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Kalau dulu kan ketika Anda membaca Undang-Undang Dasar pertama atau Undang-Undang Dasar 45 pra-amandemen, itu cuma kita mendapatkan Indonesia adalah sebuah negara hukum itu pada penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tapi dalam batang tubuh itu sendiri tidak dijumpai adanya satu frasa atau norma konstitusional bahwa kita adalah sebuah bangsa yang mengadopsi sistem hukum gitu. Itu tidak ada. Itu baru didapatkan setelah era reformasi. Nah, sehingga dengan demikian kita selalu bertanya-tanya apakah kita memang mengadopsi sistem hukum itu sistem hukum Eropa atau sistem hukum Amerika, ya, sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum yang ada di negara-negara Anglo-Saxon. Itu tidak cukup terjelaskan dalam konstitusi kita. Tetapi kita mendapatkan dalam berbagai substansi hukum yang diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, setelah membaca pasal 1 ayat 2 itu, kita lagi lompat kepada pasal 24. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebuah kekuasaan yang merdeka. Ya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Lalu untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan yang ada pada lingkungan peradilan umum, oleh sebuah mahkamah agung, ya, dan badan-badan peradilan yang ada pada lingkungan pengadilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan pengadilan umum tadi. Jadi cabang-cabang kekuasaan itu, cabang-cabang kekuasaan kehakiman itu dijabarkan dalam kamar-kamar yang ada pada Mahkamah Agung, atau semuanya itu berpuncak kepada Mahkamah Agung. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kalau Anda membaca pasal 24. Ya. Jadi di situ sudah mulai asosiasi pemikiran kita mulai tergambar bahwa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu adalah sebuah Mahkamah Agung, ya. Yang di dalamnya itu nanti ada kamar-kamarnya. Kalau untuk pengadilan tata usaha negara ada peradilan tata usaha negara untuk administrasi, ya. Kalau untuk tindak pidana di bidang militer maka ada hukum pidana militer. Kalau untuk kepentingan persengketaan di bidang agama Islam tentunya, hukum waris dan segala macam, maka ada pengadilan agama, ya. Kalau untuk kepentingan umum atau tindak pidana yang berkaitan dengan delik-delik umum, maka ada pada pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri pun itu terbagi, ya. Ada peradilan yang sifatnya khusus, ada peradilan sifatnya umum. Nah, peradilan-peradilan khusus ini seperti yang Anda ketahui, misalnya dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia itu, banyak sekali politik hukum yang melandasi dibentuk peradilan yang sifatnya spesifik. Misalnya, pengadilan tipikor atau pengadilan tindak pidana korupsi. Ya, kemudian ada pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan HAM. Jadi kalau kita bicara tentang sistem peradilan pidana di Indonesia itu sangat luas. Ada peradilan anak gitu loh, ya. Kemudian juga ada peradilan pajak untuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ada juga peradilan perikanan, ya. Kalau kejahatan yang berkaitan di sektor sektor fishing, ya, atau illegal fishing dan segala macam. Nah, semua ini dan kedepannya lagi kita tidak tahu, nanti bisa saja satu ketika berdasarkan kebutuhan bangsa ini, kebutuhan zaman, akan dibentuk lagi peradilan-peradilan yang lain yang semuanya itu ada pada lingkup kekuasaan peradilan umum. Ya, bisa dipahami seperti itu, ya. Nah, itulah politik hukum yang ada di Indonesia saat ini. Jadi dengan demikian, saya kembali kepada tema awal, bahwa ketika kita ingin mencari di mana sistem hukum kita, sistem peradilan kita, tidak cukup terjelaskan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar cuma mengatakan yang pertama, Indonesia negara hukum. Yang kedua, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman ada pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, gitu, ya. Yang seperti saya sebutkan tadi. Yang di bawahnya itu banyak sekali cabang-cabangnya. Dan di samping Mahkamah Agung,
ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu terbatas kepada 5 hal. Yaitu yang pertama adalah menyelesaikan sengketa pemilu, yang kedua adalah menyelesaikan judicial review kalau memang ada pertentangan norma dalam undang-undang. Yang ketiga, dia juga menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Kemudian keempat adalah pembubaran partai politik, dan yang kelima memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pendapat DPR tentang pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden, atau yang disebut dengan impeachment, ya. Nah, itu kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Jadi kekuasaan Mahkamah Konstitusi itu sangat limitatif secara konstitusional. Jadi Undang-Undang Dasar membatasi kepada 5 hal itu saja. Nah, kalau kekuasaan di bidang peradilan umum itu sangat luas. Karena kenapa? Satu ketika politik hukum kita ini nanti ingin membentuk satu peradilan khusus, apalagi gitu, itu bisa saja, ya. Jadi tidak saja misalnya untuk mencuri ayam pengadilan pidana, ya kan? Atau misalnya mencuri ikan peradilan perikanan, atau misalnya crime against humanity, atau high crime gitu. Misalnya kejahatan-kejahatan di bidang di bidang kemanusiaan ada peradilan HAM. Tapi satu ketika nantinya cabang-cabang kekuasaan kehakiman tertentu itu bisa saja dibentuk oleh negara, ya. Jadi tidak saja harus dengan yang ada pada struktur kekuasaan yang ada saat ini. Dulu juga kita tidak pernah tahu bahwa nanti satu ketika negara akan membentuk peradilan kehutanan, perikanan gitu loh. Kita juga dulu tidak pernah membayangkan satu ketika nanti adanya dibentuk peradilan hak asasi manusia, ya. Karena pada saat KUHAP, ya, pada saat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dibentuk, itu belum membayangkan tentang peradilan-peradilan yang seperti itu. Maupun misalnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung dibentuk pada saat itu belum membayangkan bahwa nanti satu ketika ada peradilan-peradilan yang sifatnya spesifik dan khusus untuk menangani kasus-kasus spesifik atau kejahatan-kejahatan khusus gitu, ya. Nah, jadi ke depan itu sangat dimungkinkan untuk akan dibentuk lagi lembaga-lembaga peradilan masih dalam konteks integrated criminal justice system, ya. Jadi kejahatan ini kan selalu termekarkan, ya. Setiap waktu, setiap zaman itu ada pemekaran, semacam pemekaran kejahatan dengan modus-modus yang baru, ya, dengan cara-cara yang baru, sehingga memang hukum selalu tertatih-tatih untuk mengikuti itu, dan dikodifikasi gitu, ya. Jadi negara tinggal mengkodifikasi saja. Negara tinggal mengkodifikasi saja sesuai dengan kebutuhan dan sistem hukum yang ada pada negara itu. Nah, itu yang kedua tentang bagaimana negara merespons dan membentuk cabang-cabang kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan yang ada pada kekuasaan kehakiman gitu, ya. Nah, yang ketiga, apa sistem hukum kita? Nah, sistem hukum kita hari ini kalau orang mengatakan bahwa kita ini secara angsih atau secara rigid menganut sistem yang disebut dengan Eropa kontinental, itu juga kelihatannya rasa-rasanya, ya, sudah sedikit ketinggalan. Karena dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam berbagai produk hukum yang ada saat ini, kita itu juga sudah lebih banyak mengadopsi sistem yang ada pada Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon. Ya, seperti misalnya dalam sistem hukum kita itu kan tradisi dissenting opinion, ya, itu sebenarnya tradisi Anglo-Saxon, bahwa hakim bisa berbeda pendapat dengan hakim yang lain. Misalnya 3 orang hakim, ya kan, dalam mengadili satu perkara, memutus satu peristiwa hukum, memutus satu tindak pidana tertentu, ya, dalam hal-hal tertentu itu di antara 3 majelis hakim atau 5 dalam kasus korupsi itu bisa berbeda pendapat dalam melihat fakta dan hukum. Nah, ketika ada perbedaan pendapat seperti itu, hakim dimungkinkan untuk menuangkan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ada sistem dissenting opinion, ada di sistem concurrent opinion. Kalau dissenting opinion itu pendapat hakim berbeda dari sisi fakta maupun hukum. Kalau concurrent opinion, faktanya benar atau hukumnya udah benar, tapi penghukumannya, amarnya itu mungkin dia berbeda. Nah, itu jadi antara dissenting dan konkurennya seperti itu. Nah, sistem ini adalah sistem yang diadopsi dari sistem Anglo-Amerika, ya, atau Anglo-Saxon.
Nah, kayak gitu. Yang berikutnya, saya ambil contoh bahwa kita juga telah banyak mengadopsi sistem yang ada di sistem Anglo-Saxon yang berorientasi pada apa namanya itu. Jadi bertumpu pada sistem apa lagi? Saya lupa istilahnya ya. Itu misalnya tentang apa itu? Judgment the law. Jadi prinsip judgment the law. Memang kita ini tidak menganut prinsip preseden ya. Kita memang tidak menganut sistem preseden. Tapi dalam berbagai kasus, dalam berbagai praktek peradilan kita, itu hakim itu juga merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu, ya. Jadi tidak angsi bahwa kita memang tidak dalam hukumnya memang tidak mewajibkan untuk hakim yang ada pada lingkungan peradilan mengikuti putusan atau produk putusan hakim-hakim terdahulu, tetapi dalam banyak praktek itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi memang format hukumnya tidak bilang demikian, tetapi dalam praktek peradilannya hakim sebagai judgment the law itu selalu mengikuti tradisi putusan-putusan sebelumnya yang kira-kira konteks peristiwa hukumnya sama dan konteks hukumnya juga sama, dan itu diterapkan untuk yang ada saat ini. Nah, itu bagian-bagian yang saya lihat tidak terlepas antara dua sistem hukum ini, antara apa yang dipraktikkan dalam sistem Anglo-Saxon maupun dalam sistem Eropa kontinental. Jadi kita saat ini sudah mengarah kepada satu bentuk sistem yang komplementer, ya. Yang terbaik misalnya dari sistem itu diadopsi masuk dalam sistem hukum kita, ya. Yang terbaik dalam praktek-praktek itu diterima sebagai sebuah tradisi hukum baru, dan itu untuk memperkaya hasanah kekuasaan kehakiman ataupun hasanah dalam kehidupan penerapan hukum di Indonesia atau penerapan hukum nasional sebagai law enforcement. Saya kira itu hal yang sebuah praktik yang wajar-wajar saja, yang mudah diterima sebagai sesuatu yang sehat, ya, gitu. Hal lain yang ingin saya mau katakan di sini adalah misalnya gini, walaupun ini mungkin bercorak hukum acara ya, tapi ini penting sebenarnya untuk forum ini mencoba untuk mendudukan dan memahaminya gitu. Saya kemarin salah satu termasuk dikatakan ya, saya bisa mengatakan seperti itu, nanti Anda boleh cek di berbagai lini masa ya, berbagai berita, dan bisa di-searching di internet. Saya kemarin termasuk salah satu pakar hukum yang pertama kali menyoroti tentang sistem peradilan berbasis online kemarin. Nah, ini saya mau angkat sebagai sebuah wacana untuk nanti discuss dalam ruangan Zoom meeting saat ini untuk memperkaya hasanah berpikir kita, ya. Saya kemarin termasuk orang yang pertama kali keluar memprotes sistem peradilan HRS, ya, Habib Rizik Syihab kemarin itu karena menggunakan sistem online atau berbasis virtual. Saya bukan anti terhadap teknologi ataupun anti terhadap sistem yang saat ini diterapkan untuk menjawab kebutuhan, misalkan kebutuhan sistem peradilan kita saat ini, karena misalkan negara masih diperhadapkan dengan satu situasi pandemi gitu loh. Tapi saya juga termasuk orang yang memang sangat konsisten bahwa rasio legisnya harus jelas gitu ya. Nah, bagaimana bisa gitu loh? Kalau dalam KUHAP itu sendiri masih menganut atau masih mengadopsi atau mempositifkan sistem peradilan itu secara luring gitu ya, secara langsung. Saya berpendapat kalau misalkan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat mendasar, maka itu telah memenuhi syarat untuk Presiden mengambil langkah atau kebijakan luar biasa untuk mengeluarkan produk perundang-undangan luar biasa seperti Perpu gitu ya. Kenapa saya anggap itu sesuatu yang luar biasa? Karena untuk menyelamatkan sistem peradilan di seluruh Indonesia, puluhan ribu perkara gitu loh. Kalau mau dihitung dari Sabang sampai Merauke, itu puluhan ribu perkara. Nah, bagaimana kalau perkara-perkara itu statusnya itu menjadi inkonstitusional? Karena kita mengadopsi satu sistem peradilan yang tidak berbasis legal konstitusional. Artinya begini, kalau memang itu yang mau dipakai, ya, tidak cukup dengan sebuah fasilitas hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 2020, ya. Jadi saya berpendapat bahwa Perma itu secara hierarkis itu masih tetap berada di bawah Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHAP. Jadi KUHAP itu pada saat dirancang
ya tahun 81 itu cuma Telegram yang diakui. Jadi pada saat itu mungkin karena kemajuan zamannya ya pada saat itu, perspektif pembentuk KUHAP itu atau anggota DPR dan presiden pada saat itu memandang surat yang saat itu bisa diterima sebagai sesuatu yang berbasis teknologi cuma Telegram, ya. Belum membayangkan tentang sesuatu yang sifatnya online, atau belum membayangkan bahwa satu keadaan di mana nanti Indonesia nanti akan ditimpa oleh sebuah musibah atau suatu bencana, wabah penyakit seperti ini, sehingga tidak memungkinkan untuk adanya perangkat-perangkat peradilan dalam rangka melaksanakan kekuasaannya atau fungsi-fungsinya, lalu nanti terbatasi atau pendekatan yang konvensional untuk sidang hadir, pengacara hadir, terdakwa hadir, ya, kuasa hukum hadir, hakim hadir secara langsung itu menjadi terhambat, lalu akhirnya disetting untuk ruang-ruang peradilan itu berada di zona-zona lain gitu. Satu di barat, satu di timur, satu di selatan. Itu belum membayangkan pada saat KUHAP itu dirancang. Jadi KUHAP itu dibentuk pada saat itu belum dipikirkan sama sekali untuk nanti ada satu peradilan nanti yang modelnya seperti ini. Karena itu yang saya bilang tadi, bahwa KUHAP itu dia bilang, atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dia bilang bahwa sidang adalah dalam ruangan sidang, gitu ya. Nah, dalam ruang sidang ini, apakah kita bisa tafsirkan satu di Indonesia bagian barat, satu di Indonesia bagian timur dapat dikatakan ruang sidang? Atau satu di Mabes Polri, satu di Jakarta Timur, di Mabes Polri dianggap ruang sidang? Itu sangat debatable. Nah, jadi saya berpendapat mestinya yang harus dirubah itu adalah aspek hukumnya dulu. Jadi misalkan Perpu, Presiden mengeluarkan Perpu untuk membolehkan, jadi bukan menidakkan tapi membolehkan bahwa persidangan dapat dilakukan secara online, sehingga basis hukumnya menjadi jelas. Tapi yang terjadi apa? Anomalinya adalah KUHAP itu masih existing. Jadi pasal-pasal, misalnya pasal 54 masih existing gitu ya. Masih hidup, masih berlaku, tetapi ditidurkan oleh Perma. Nah, itu yang tidak baik sebenarnya. Itu yang dianggap bermasalah sesungguhnya ya dari sisi cara berpikir hierarkis peraturan perundang-undangan. Karena kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kita itu mengenal azas tertib hukum atau hierarkis ya. Mulai misalnya Undang-Undang Dasar, di bawah Undang-Undang Dasar itu TAP MPR, di bawah TAP MPR itu Undang-Undang garis miring Perpu. Di bawah Perpu, di bawah Undang-Undang dan Perpu adalah peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah, peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden itu ada Perda dan seterusnya. Kemudian dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang 12 2011 itu memang mengakui peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara. Seperti peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, peraturan DPR, peraturan MPR, itu diakui eksistensinya. Tetapi secara normatif, secara hierarkis, dia tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena pasti bertentangan dengan prinsip lex superior derogat lex legi inferior. Jadi aturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Nah, di situ problematisnya. Di situ problematisnya bahwa KUHAP pada dasarnya lebih tinggi daripada Perma. Tetapi Perma diikuti oleh hakim. Bagaimana satu ketika nantinya kalau seluruh produk putusan hakim-hakim yang ada di seluruh Indonesia yang bersandar pada Perma itu satu ketika nanti dibatalkan. Lalu bagaimana implikasi hukumnya terhadap terpidana, terhadap orang-orang yang telah dijatuhi hukuman, atau orang-orang yang telah dibebaskan dengan model peradilan berbasis virtual itu? Itu menjadi persoalan hukum tersendiri. Itu bisa menjadi kecelakaan gitu loh. Nah, saya kemarin termasuk orang yang mendesak itu untuk persidangan HRS harus berbasis luring, jangan berbasis online atau berbasis daring. Karena kenapa? Alasan saya sederhana bahwa itu tidak berbasis basis legal dan konstitusional. Ya, apa itu konstitusional? Konstitusional karena kenapa? Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu secara lex kerta, lex stricta dan seterusnya itu diatur dalam undang-undang, ya, bukan diatur dalam belait ataupun produk kebijakan yang ada di bawah undang-undang.
Nah, itu problematis yang terjadi. Sehingga barangkali sebentar nanti saya harapkan dalam forum ini bisa ada semacam diskusi kritis yang berkaitan dengan itu ya. Kalau berkaitan dengan teori-teori, berkaitan dengan asas-asas peradilan, berkaitan dengan bagaimana tersangka, terdakwa, terpidana, dan seterusnya, saya kira saudara-saudari yang ada dalam ruangan ini sudah cukup mendapatkannya pada S1 ya. Jadi saya kira tidak perlu saya ulangi dalam pertemuan yang terbatas ini, itu bisa nanti dibaca saja. Tapi dalam ruangan ini harus dipertegas sebagai afirmatif bahwa adanya diskusi terhadap isu-isu krusial yang ada dalam kehidupan kebangsaan kita saat ini. Saya kira ini sebagai pemantik awal ya dari saya, Ibu Dinda Desi Nurrahma, nanti bisa diolah agar dibentuk dalam sebuah diskusi dan insya Allah kita sama-sama berdiskus tentang hal ini. Saya kira mungkin sebagai pemantik awal seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Siap, Abangda Fahri. Terima kasih. Sangat menarik teman-teman sekalian di awal membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mungkin untuk peserta pelatihan dan pendidikan paralegal ada yang ingin ditanyakan karena materi kali ini sangat menarik ya. Jadi diusahakan agar diskusi ya, ada diskusi dengan isu-isu yang barangkali dari semua peserta, ada fenomena hukum yang saat ini ada di tengah masyarakat kita, agar mungkin bisa ditingkatkan dalam diskusi kita, ya, begitu. Assalamualaikum, Bu Moderator, saya izin bertanya. Siap, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Hasan Irawadi Sopul dari Komisariat Cabang Pekanbaru, Riau. Salam hormat Pak Dr. Fahri Bahmid. Ya, salam. Ya, sudah memberikan paparannya luar biasa sekali, Pak. Saya menikmati dari tadi. Jadi begini, Pak, saya tertarik tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang pada saat ini Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum paling tertinggi pendidikannya banyak menjadi polemik mempidanakan warga negara. Contohnya begini, Pak, dalam menjalankan ibadah itu kan tentunya sudah menjadi hak asasi manusia yang disebutkan pada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menyampaikan pendapat dan lain sebagainya yang masih tergolong bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya bingungkan, Pak, di negara kita ini kok bisa ya dipidana orang yang menjalankan hak asasi manusianya dan berdasarkan kepada turunan peraturan di bawah Undang-Undang Dasar tadi. Kita ambil contoh kasus Habib HRS ya, kita sebut inisialnya saja gitu. Jadi sementara kasus Habib Rizik ini kan dia mengacu kepada hak seseorang itu dalam menjalankan ibadah gitu ya. Nah, dia dikenakan pasal kerumunan yang menimbulkan keramaian gitu. Artinya saya di sini bingung, Pak. Kok bisa ya hak asasi orang, hak asasi manusia itu bisa diarahkan ke tindak pidana gitu, Pak. Ini jadi bingung kan. Ini makanya saya coba apa sebenarnya kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan kita. Kenapa kok Anda bisa dipidana? Itu yang ada secara organik disusun di Undang-Undang Dasar. Sebelumnya terima kasih, Pak. Baik, moderator gimana? Bisa langsung aja? Langsung saja. Oke. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari Dinda Hasran Irawadi ya. Inilah fenomena hukum yang ada saat ini. Ini yang saya suka sebenarnya. Makanya saya bilang bagusnya diskusi kita jangan yang teoritik. Karena kalau teoritik ataupun apa bisa kita masing-masing mengkaji dari berbagai sumber-sumber yang ada saat ini ya. Nah, manfaatkan kehadiran saya hari ini untuk membahas tentang fenomena hukum yang ada yang terjadi di negara ini. Yang pertama saya setuju
banyak kita mereduksi ya hal-hal yang sifatnya elementer. Yang disampaikan oleh Bang Hasran Irawadi tadi itu kan itu sesuatu pandangan yang sangat elementer. Karena kenapa? Kenapa elementer? Elementer itu berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ya, atau yang berkaitan dengan asas-asas ataupun hal-hal yang sangat fundamental. Kenapa dia fundamental? Karena itu terdapat pada artikel atau ada pada pasal-pasal konstitusi. Pasal-pasal konstitusi itu berkaitan dengan misalnya kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menjalankan ibadah, kebebasan untuk membangun kehidupan, ya, kebebasan banyak hal yang diatur dalam pasal 28 dari 28A sampai dengan 28Z ya. 28J. Itu banyak sekali. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara yang jujur saja cukup berani dan banyak mengimport atau mengadopsi pasal-pasal hak asasi manusia dan dikukuhkan dalam sistem hukum kita yang paling mendasar atau yang paling fundamental dalam konstitusi gitu ya. Nah, itu sesuatu kemajuan yang sangat luar biasa, sehingga karena banyaknya pasal-pasal hak asasi manusia itu yang diadopsi dalam sistem konstitusi kita, maka tentunya negara harus dipikulkan tanggung jawab yang cukup besar. Karena negara itu punya tanggung jawab itu bukan saja untuk melindungi, memajukan, ya, to protect, ya, through promosi dan segala macam. Jadi mempromosikan, melindungi, menegakkan, ya kan, memproteksi dan segala macam itu adalah kewajiban negara. Itu bukan hak, kewajiban. Jadi dalam konstitusi kita itu memberikan posisi negara sebagai entitas yang dibebankan atau yang diembankan kewajiban untuk melindungi gitu loh. Jadi bukan saja memajukan, tapi melindungi gitu. Nah, jadi pertanyaan kemudian, kalau misalkan negara dipikulkan tanggung jawab itu, dipikulkan kewajiban itu, lalu bagaimana ada yang terlanggarkan misalkan? Nah, ini tentunya ada anomali di sini ya. Ini tentunya ada sesuatu yang ironi gitu ya. Bagaimana bisa kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah nation, sebagai sebuah state nation, sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai satu entitas atau satu identitas negara kita sebagai negara citra negara hukum, tapi fakta misalkan ada yang terlanggarkan. Saya ambil contoh, kalau misalkan berkaitan dengan kasus HRS kemarin ya, cuman saat ini karena sedang bergulir di peradilan ya, memang ada sesuatu yang kalau dari sisi diskursus ya, dari sisi diskursus itu ada debatable. Misalnya, apakah bisa seseorang itu menjalani hukuman 2 kali? 2 kalinya karena kenapa? Yang pertama, dia telah dikenakan hukuman denda misalkan, membayar 50 juta. Yang kedua, dia bisa dapat diseret dengan pasal 93, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini debat-debat hukum yang selalu dan senantiasa muncul. Nah, cuman saya tidak boleh bersikap prejudice ya, karena saat ini sedang bergulir di pengadilan, sehingga tidak boleh saya melangkahi pendapat hakim. Tapi dari sisi fenomena, itu menjadi fenomena perdebatan. Ada persoalan aspek keadilan yang tentunya diperdebatkan secara serius di situ ya. Ya, semoga saja nanti hakim dapat menemukan spirit keadilan yang sesungguhnya ya. Hakim dapat menemukan sesuatu yang sangat mendasar di balik itu, bahwa ada problem double standar gitu loh. Ada problem di mana seseorang telah menjalani hukuman. Karena melanggar protokol kesehatan itu sebenarnya idealnya itu lebih kepada administratif sesungguhnya. Sedikit riskan kalau kita mempidanakan gitu ya. Tapi itu yang terjadi, bahwa pada saat itu kebetulan pemerintah Pemda DKI Jakarta telah memberikan hukuman berupa denda 50 juta. Itu harus dianggap telah melaksanakan hukuman. Nah, tapi setelah itu yang bersangkutan misalkan ditetapkan sebagai tersangka atas kerumunan di beberapa tempat dan segala macam. Cuman karena ini telah masuk pada ranah peradilan, kita percayakan saja bahwa hakim barangkali bisa melihat ini secara objektif sesuai dengan fungsinya, dan kita juga berharap peradilan dalam sistem dalam perkara ini hakim harus berlaku atau bersikap imparsial ya. Tidak boleh berat sebelah dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi untuk diskusi kita ini, karena ini di ruang publik,
Jadi ada batasan-batasan etis yang harus saya kedepankan ya. Tidak boleh saya mendahului pendapat hakim, maksudnya kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga misalnya hal-hal yang secara fundamental tadi telah dilindungi oleh konstitusi, tetapi direduksi oleh aturan-aturan yang bukan juga undang-undang, tapi sangat, misalnya yang paling mendasar ada pada tingkat perda, ada pada tingkat menteri, ada pada tingkat peraturan-peraturan yang bukan undang-undang gitu loh. Lalu itu mereduksi hak asasi manusia yang tadi. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, pikiran, itu bisa misalkan bisa dibatasi dengan sebuah produk hukum berupa edaran. Ya kan? Biasa kemarin fenomena edaran itu kan banyak sekali selama pandemi ini ya. Edaran inilah, edaran itulah, tidak perlu saya sebutkan apa namanya entitas atau pejabat mana yang melakukan edaran-edaran, instruksi inilah, instruksi itulah. Instruksi ini atau belit seperti ini tidak dikenal dalam sistem hukum kita, ya. Jadi saya mau katakan surat edaran, surat instruksi itu tidak mengikat karena dia itu adalah aturan kebijakan yang memang tidak diatur dalam sistem hukum kita, ya. Dia itu tidak bermuatan peraturan atau dia itu tidak berkarakter bercorak regling gitu loh. Tapi yang anehnya dia itu cukup efektif. Instruksi, surat edaran, surat apalah gitu-gitu, itu cukup efektif ternyata. Padahal anehnya itu tidak diatur dalam undang-undang kita. Ya kan? Jadi pranata edaran, pranata instruksi itu tidak diatur dalam undang-undang 12 itu. Cuman yang anehnya itu sangat ditaati gitu loh. Saya ambil contoh saja di Mahkamah Agung itu antara undang-undang dan surat edaran Mahkamah Agung, SEMA diikuti oleh hakim daripada undang-undang. Itu terjadi loh. Jadi SEMA itu semacam malaikat mungkar gitu loh, atau sesuatu yang sangat ditakuti oleh hakim daripada undang-undang. Mendingan hakim melanggar undang-undang daripada hakim melanggar SEMA. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Jadi apa namanya? Kadang-kadang itulah yang kadang-kadang menggelitik kita sebagai pemikir-pemikir hukum ya, bahwa tertib azas atau taat azas itu kita terkadang tidak konsisten. Malahan aturan-aturan kebijakan yang sifatnya tidak berbasis pada aturan-aturan. Saya kasih contoh, Mahkamah Agung misalkan. Mahkamah Agung itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, MK pernah mengatakan dalam satu putusan bahwa PK itu bisa lebih dari 1 kali. Sepanjang untuk menemukan keadilan yang substantif. Sepanjang menemukan keadilan yang benar-benar ada gitu. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu dibajak oleh satu peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung bilang cukup 1 kali gitu. Padahal derajat hukum daripada putusan MK itu sama dengan undang-undang. Karena dia sebagai negatif legislator, derajat hukumnya itu sangat tinggi dan sama dengan undang-undang. Tapi itu bisa dikesampingkan oleh Mahkamah Agung dengan sebuah edaran atau dengan sebuah peraturan. Gitu. Itu fenomena hukum yang ada saat ini. Nah, kalau kita kembali kepada kita berhukum kita. Kita berhukum kita itu salah satunya adalah tertib menyelenggarakan atau tertib melaksanakan sistem hukum. Bahwa misalnya undang-undang ditegakkan, konstitusi ditegakkan, segala peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun produk hukum yang ada di atasnya. Itu sebenarnya kita harus kembali ke situ. Tidak boleh kita saling membajak gitu loh. Atau misalnya mereduksi sistem norma yang ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang itulah inkonsistensi kita dalam proses penegakan hukum itu terjadi seperti itu. Dan semoga saja moral penegakan hukum kita di Indonesia ini senantiasa ditingkatkan dan diperbaiki lagi. Itu seperti itu. Saya kira kayak gitu ya, Bang Hasran ya. Mungkin Kanda Hasran ada feedback atau bagaimana? Iya, baik, sedikit aja. Menarik sekali, luar biasa Pak Dr. Fahri. Nah, yang menjadi sedikit pertanyaan juga kan setelah adanya diskoneksi antara urutan peraturan perundang-undangan tadi, menjadi pertanyaan sekarang segala keputusan atau kebijakan yang dihasilkan dari ketidaksinkronnya dari peraturan dari hierarki tadi, bagaimana keabsahan keputusan maupun kebijakan yang sudah dihasilkan secara konstruktif tadi. Ini yang jadi permasalahan, keabsahan itu seperti apa, jadi kita jadi bingung itu Pak. Betul. Terima kasih Pak. Betul. Baik, ini
Ini menarik nih. Jadi saya contoh misalkan, pertanyaan hukumnya saat ini kayak gini. Pertanyaan hukum kritis ya. Pertanyaannya secara kritis. Apakah persidangan online saat ini dapat dibenarkan secara hukum? Kalau saya secara legalistik saya katakan tidak. Kenapa tidak? Karena KUHAP-nya belum dirubah. Andaikan kalau untuk menyelamatkan sistem peradilan online ini, mestinya yang paling pertama kali dirubah adalah KUHAP. KUHAP itu cukup satu pasal dirubah. Presiden keluarkan Perpu, lalu membenarkan sistem itu, maka selesai. Berarti kita telah menegakkan sistem dan konsistensi norma, ya, atau konsistensi dalam memelihara sistem hierarkis perundang-undangan kita. Itu selesai. Satu, berarti azas ataupun prinsip yang saya katakan tadi, lex superior derogat legi inferior, itu menjadi harmoni gitu. Yang kedua, apa konsekuensi hukum misalnya jika aturan yang lebih tinggi tidak ditegakkan tapi ditegakkan lebih di bawah? Kalau menurut saya itu inkonstitusional. Secara hukum itu adalah inkonstitusional karena kita berpikir azas, berpikir norma, berpikir teori itu semuanya telah terjelaskan dengan baik. Lalu pertanyaannya di mana masalahnya? Itu yang saya katakan bahwa mestinya moral penegakan hukumnya itu harus benar-benar ada gitu loh. Jadi kalau misalnya para pihak yang terdampak, ya kan, terdampak dari satu kebijakan hukum atau satu keputusan yang seperti itu, satu ketika bisa mempersoalkannya. Dia bisa mempersoalkan bahwa keputusan ini, produk ini, lahir daripada sebuah proses yang tidak berpijak kepada sistem hukum atau sistem norma yang ada. Karena kenapa? Ini kok cuma hanya diatur dalam misalnya peraturan Mahkamah Agung. Nah ini undang-undang mengaturnya gitu loh. Nah itu kembali lagi kepada pihak-pihak yang misalkan dianggap dirugikan dengan satu kebijakan hukum itu. Mempersoalkan lagi. Cara mempersoalkannya entah nanti, saya tidak tahu ya, apakah ini arahnya dalam sebuah putusan hukum, putusan hakim atau apa. Tapi kalau andaikan itu ada pada putusan hakim, lalu kebetulan dia kalah, bisa mempersoalkan pada tingkat atau jenjang selanjutnya. Ya mungkin bagian daripada materi untuk dia ajukan keberatan kepada majelis di atasnya. Tapi pertanyaan lagi, apakah memang pengadilan itu atau pelaku-pelaku lembaga peradilan itu mau melakukan itu? Mau mempersoalkan bahwa ternyata produk Mahkamah Agung ini itu dianggap tidak sah atau dan segala macam. Apa hakim itu bisa berani melakukan itu atau enggak gitu? Hakim bisa mengoreksi itu demi hukum ataukah tidak? Atau hakim ini misalnya pakeuh atau takut terhadap lembaga ataupun atasan yang ada di atas di Mahkamah Agung. Itu kadang-kadang itu jadi soal juga. Gitu. Tapi kalau dari aspek materi, dari aspek substansi hukumnya, saya kira itu bermasalah. Ya, saya kira seperti itu ya Bang ya. Sedikit lagi, Bu moderator mohon izin, menarik sekali tadi sedikit Bapak menyinggung terkait Kahir Kanda. Terkait capaian sidang secara online. Kita pernah mengikuti webinar bersama Wamen Pak Direk. Dia mengatakan sistem peradilan online itu memang benar jika kita menafsirkannya secara tekstual saja, memang benar. Tapi terdakwa tadi harus dihadirkan langsung di muka persidangan. Namun jika kita kaji secara kontekstual, itu sudah menyatakan bahwa seseorang itu sudah dianggap hadir di muka persidangan berdasarkan asas-asas peradilan cepat, murah dan sebagainya tadi. Jadi Wamenkumham mengatakan bahwa meskipun peradilan dilakukan secara online itu sudah dianggap sah, namun saya setuju dengan pendapatnya Pak tadi, mestinya yang dirubah tadi adalah KUHAP. Jadi terima kasih Pak atas pencerahan. Iya, baik. Iya, saya mungkin sebagai pelengkap aja dari pertanyaan terakhir Bang Hasran tadi ya. Jadi memang sistem peradilan berbasis online ini masih menyisakan masalah ya. Salah satunya adalah misalkan dalam mencari kebenaran material. Kalau untuk kasus-kasus tertentu seperti perdata dan segala macam, saya mungkin masih bisa terima ya. Tapi kalau dalam kasus-kasus yang konteksnya pidana, yang orientasinya adalah menegakkan kebenaran material, itu masih banyak soal yang akan muncul. Misalnya tiba-tiba dia ingin bertanya, jadi orang itu, hakim itu kan tidak menerima atau mendengar sesuatu yang sifatnya informatoris saja. Hakim itu melekat tanggung jawabnya untuk memahami, membaca gestur orang, membaca tanda-tanda kebohongan.
Ya, jadi momentum-momentum itu tidak didapatkan dengan online, harus didapatkan dengan cara luring gitu ya. Karena dia harus membaca, merangkai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di depan persidangan. Bagaimana saksi itu bertutur kata, bagaimana passionnya itu saksi, bagaimana seorang saksi itu gesturnya gimana, dan segala macam. Itu hakim tidak akan jumpa pada ruang-ruang virtual gitu loh. Itulah masalahnya itu gitu. Jadi memang untuk sistem peradilan pidana sedapat mungkin harus luring gitu loh. Saya maksud begini, kan bisa dirubah. Pengunjung itu virtual, hakim, terdakwa, pengacara hadir. Kan bisa dirubah seperti itu, bisa disetting seperti itu. Kalau memang tujuannya atau esensinya adalah untuk memutus mata rantai pandemi. Kenapa bukan terdakwa yang hadir? Kenapa terdakwa disimpan di rutan sana, yang hadir para pihak yang lain? Misalnya, apa urgensinya jaksa hadir, apa urgensinya pengacara hadir, apa urgensinya hakim hadir, dan apa tidak urgensinya terdakwa tidak hadir, dan apa urgensinya pengunjung hadir. Kalau begitu mindsetnya, kenapa kita nggak balik? Bahwa kalau begitu orang banyak saja di luar, tapi pelaku-pelaku peradilan ini harus ada di dalam, dengan tetap menegakkan protokol kesehatan. Kan begitu, bisa begitu logikanya kan. Nah ini, jadi karena kenapa itu yang saya katakan, karena yang dicari adalah kebenaran material, jadi momentum persidangan itu sangat menentukan. Orang bohong tidak bohongnya, orang jujur tidak jujurnya, dia itu korban dan tidaknya, itu harus divisualisasi. Dan itu verbalisannya itu harus jelas gitu loh. Dan kita ini tidak punya kemampuan ini, cuman hanya membaca lewat tanda-tanda atau lewat cara-cara virtual ya. Itu enggak bisa. Nah, itu itulah momentum yang cukup strategis, dan itu tidak dimiliki oleh pengacara, tidak dimiliki oleh hakim dan jaksa. Itu harus dimiliki oleh terdakwa, karena dialah yang nanti terkena imbas dan dampak dari putusan gitu kan. Makanya terkadang dianggap tidak adil kalau kesian dia memperjuangkan hak-haknya, memperjuangkan kebenarannya, tapi dia disimpan di salah satu tempat, lalu yang lainnya ini yang tidak punya kepentingan langsung dihadirkan dalam satu ruang gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu yang mungkin harus dipikirkan. Kalau di Amerika Serikat itu, untuk kepentingan pandemi, itu yang paling pertama dirubah undang-undang. Jadi undang-undangnya dirubah dulu gitu loh. Kalau kita di Indonesia itu undang-undangnya tidak dirubah, tapi dibuat perma gitu loh. Itu salahnya kayak gitu. Di Amerika Serikat selama pandemi, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu dirubah supaya dimungkinkan dan dibolehkan, atau dengan kata lain, ada legitimasi hukumnya gitu loh, untuk orang itu sidang berbasis virtual. Kalau kita enggak, kita tidurkan KUHAP, malahan kita ciptakan pranata lewat perma. Nah, jadi mindsetnya agak rubah, agak keliru maksud saya. Kan gitu. Jadi KUHAP-nya kita tidurkan dengan perma. Kalau di Amerika Serikat itu dibuat hukum dulu gitu loh. Kira-kira seperti itu Bang ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ada satu penanya lagi, Abangda Fahri, ini dari Kanda Panca, mungkin langsung ini. Boleh. Kanda Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, saya Pratamudia Pancanugraha dari HMI Cabang Sampit, izin bertanya. Ada seseorang kampung mempunyai lahan kebun yang ditanam sendiri dengan tanaman sawit. Akan tetapi menurut perusahaan kebun itu masuk dalam HGU. Waktu mengambil buah sawit, dia ditangkap oleh Satpam dan dilaporkan ke kepolisian. Akhirnya dia dipenjara selama 1 tahun lebih. Mohon penjelasannya, mencari keadilan bagaimana solusinya. Ini konsultasi hukum nih. Ya, oke lah. Siap. Karena ini sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ya. Ya, iya ya. Sudah ada keputusan hakim kan? Dinda tadi yang bertanya siapa? Iya Kanda. Oke. Dia sudah jalannya sudah berapa lama nih? Siap 1 tahun lebih Kanda. Dia kemarin ajukan banding atau enggak? Enggak tahu langkah hukum Kanda. Ya, iya baiknya gitu ya. Kalau dia misalkan merasa bahwa ada ketidakadilan, atau misalkan bahwa ini adalah kasus perdata bukan kasus pidana, saran saya itu nanti ditelaah lagi oleh lawyer. Banyak lawyer nggak di situ kan? Coba dipikirkan bagaimana caranya supaya ditelaah lagi. Siapa tahu ada kesalahan penghukuman. Misalnya ini kasus perdata tapi jadi pidana gitu loh.
Kalau misalkan itu yang terjadi dengan alat bukti yang ada dan ditemukan bukti baru, langsung ajukan PK gitu ya, gitu. Jadi memang case yang seperti ini harus butuh kajian yang lebih mendalam. Apakah ini penyerobotan, apakah ini gimana? Saya tidak tahu duduk perkaranya secara persisnya seperti apa. Tapi kalau bertanya tentang bagaimana bagaimana dia memperjuangkan hak-haknya, ya kan, dia memperjuangkan keadilannya, masih ada satu, yaitu kalau memang dimungkinkan diajukan PK gitu ya. Karena kalau tidak salah tadi putusan ini sudah ingkrah kan, gitu. Dia sudah menjalaninya gitu kan, gitu. Gitu Dinda ya. Coba diarahkan untuk lawyer supaya bisa menangani itu ya, dengan mempelajari perkara ini secara tuntas. Ya Dinda ya, gitu. Siap Kan Kanda, terima kasih banyak Kanda. ya, baik, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Siap, sudah dipahami ya Kanda Panca. Langsung Izin menanya moderator. Dari Kanda Andi. Langsung saya persilahkan kepada Kanda Andi Muhammad Amir Said. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emir Sahid, LKB HMI Cabang Makassar, dan merupakan salah satu junior daripada Kakanda Fahri di Fakultas Hukum UMI. Izin Kanda mau bertanya terkait dengan isu 3 periode presiden ini lagi hangat dibicarakan di media sosial. Nah, secara sistem hukum ketatanegaraan itu apakah diperbolehkan 3 periode ini atau bagaimana? Karena setahu saya yang tidak bisa dirubah atau yang tidak bisa diamandemen dari Undang-Undang Dasar itu hanyalah bentuk negara, sementara yang lainnya itu bisa berubah. Itu yang pertama, Kakanda. Yang kedua, terkait dengan kemarin keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan KPU terkait dengan pemilihan presiden kemarin. Bagaimana legalitasnya itu, Kakanda? Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Dinda ya. Ya, salam sehat selalu buat teman-teman di Makassar. Ya, begini. Mengenai isu jabatan kepresidenan menjadi 3 periode, kalau secara konstitusional saat ini itu tidak bisa. Karena presiden dalam ketentuan pasal 7 sudah jelas ya, menjabat selama 2 kali secara berturut-turut ya. Gitu, dalam jabatan yang sama untuk 2 kalinya gitu. Jadi tidak bisa yang 3 kali. Itu secara konstitusional. Jadi kalau persoalan ini kita harus lihat pada 2 perspektif, dari perspektif konstitusi dan perspektif hukum. Nah, kalau berdasarkan pada pendekatan ius constitutum, ya, atau berdasar pada konstitusi yang berlaku saat ini, itu tidak mungkin, ya, karena sudah strict, sangat strict, ya. Tidak bisa ditafsirkan lain bahwa presiden itu menjabat untuk 2 periode, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi gagasan, itu tidak bisa melarang orang juga untuk berpendapat bahwa baiknya Indonesia ini presidennya itu 3 periode. Ya, namanya juga gagasan, namanya juga kehendak, namanya juga imajinasi atau satu pemikiran yang dianggap ideal gitu ya. Tentunya dengan basis argumentasi yang ada. Jadi kita hargai juga kalau ada yang berpendapat bahwa Indonesia baiknya harus 3 periode. Tapi caranya ada ya, caranya adalah yang pertama kalau memang gagasan itu mau diturunkan dalam bentuk konstitusi sebagai aturan main atau aturan dasar, itu juga dari sisi sistem ketatanegaraan sah-sah saja. Ya, tidak ada larangan untuk itu ya. Sepanjang mereka bisa memenuhi syarat 2/3 dan 3/4 di anggota MPR untuk melakukan persidangan dan bisa merubah ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan jabatan kepresidenan itu. Ya, jadi sebelum bertanding di 2024 itu harus sudah jelas dulu aturan mainnya. Konstitusi sudah memberikan jalan itu apa belum gitu. Tapi secara positif ya kan berdasarkan ius constitutum ya saat ini tidak bisa gitu ya, karena saat ini kita mengenal 2 periode saja atau 10 tahun. Dan itu tidak bisa ditafsirkan lebih daripada itu. Tapi kalau untuk orang mau berpikir, berandai-andai, atau gagasan, itu kita hargai juga gagasan orang. Itu
namanya juga aspirasi ya. Nah, itu mungkin dari aspek ius constituendum gitu ya, atau apa yang dicita-citakan. Itu yang pertama, Dinda. Yang kedua, mengenai putusan Mahkamah Agung kemarin, itu kurang tepat ya, karena putusan itu pun saya sendiri telah memberikan komentar sekaitan dengan putusan Mahkamah Agung itu. Jadi bukan membatalkan legalitas daripada kemenangan Jokowi, karena yang berwenang untuk membatalkan hasil pilpres dan segala macam itu bukan Mahkamah Agung. Yurisdiksinya ada pada Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Agung itu cuma hanya mengadili hal-hal yang berkaitan dengan administratif saja, tahapannya saja. Misalnya ada administrasi yang cacat atau apa dan bagaimana, ada pihak-pihak yang keberatan tentang penetapan oleh KPU, tapi sepanjang menyangkut dengan hasil atau sengketa hasil, itu bukan di Mahkamah Agung, tapi itu ada pada Mahkamah Konstitusi. Dan saat itu, saya sendiri sebagai salah satu pengacara Pak Jokowi pada waktu itu ya, untuk kita bersidang di Mahkamah Konstitusi tahun 2019 itu, saya sama Pak Yusril, Prof. Yusril, kita sendiri sudah menjalani proses-proses peradilan di Mahkamah Konstitusi pada saat itu, dan Pak Jokowi dinyatakan menang telak bahkan. Karena kita pada waktu itu berhasil meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa memang pada dasarnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terpilih, yaitu Pak Jokowi ya. Jadi kami sebagai tim kuasa hukum presiden pada saat itu cukup meyakinkan bahwa memang tidak ada masalah. Dan selang beberapa waktu setelah putusan MK itu baru putusan Mahkamah Agung hadir, hak keluar ya. Putusan itu mungkin kalau tidak salah dimohonkan oleh Ibu Rahmawati kalau tidak salah ya. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan legalitas ataupun eksistensi kemenangan Pak Jokowi pada saat itu. Oke, saya kira mungkin seperti itu ya. Desi, saya kembalikan. Mungkin waktu saya sudah habis nih, karena saya mau meeting lagi. Iya, siap. Udah itu penanya terakhir, Bangga. Baik. Langsung saya bacakan kesimpulan pemateri dari Dr. Fahri Bahmid SHMH, yang yaitu kewenangan MK terdiri dari yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua memutus sengketa kemenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya serahkan kepada Direktur LKBHMI Cabang Bondowoso Situbondo, Kakanda Humairi Alfarizi, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Fahri Bahmid SHMH selaku pemateri pada sore hari ini dan juga pemateri di akhir di acara pendidikan dan pelatihan